Saudara semua boleh ini ya, nanti boleh tanya jawab ya. Di-share teman-teman ini tentang antikristus ya, supaya nanti ada jangan diselimurkan. Beberapa pandangan-pandangan ini pernah kita bahas ya dulu ya. Dulu ada beberapa pandangan tentang antikristus yang keliru ya. Ya, satu, Freemason itu antikristus. Salah. Ya, Freemason itu tidak anti kepada Kristus loh. Jadi salah ya kalau bilang Freemason itu antikristus. Yang kedua, orang Yahudi itu antikristus. Salah. Orang Yahudi itu tidak anti kepada Kristus. Beberapa orang Yahudi anti kepada Kristus. Lawong Alkitab Anda aja yang nulis orang Yahudi kok perjanjian baru itu. Ya kan? Bagaimana bisa jadi antikristus? Tapi tahun 300, ya orang-orang Yahudi yang tidak mau jadi Kristen disingkirkan dari gereja. Bahkan orang-orang yang Yahudi yang Kristen pun akhirnya tersingkirkan juga. Itulah sebabnya terjadi missingling. Tapi dengan terjadinya gerakan mesianik, maka orang-orang Yahudi banyak membukakan rahasia akhir zaman itu kepada kita. Ya. Yang ketiga, Bait Allah itu ada himbauan untuk membangun. Saya tutup aja ya. Saya tulis saja satu-satu supaya jangan lupa nanti ya. Kalau keburu kita akan bahas satu persatu ya. Kalau keburu, tapi sepertinya kita nggak mau semua. Tapi kita mau fokus pada kapan sih antikristus akan terjadi. Ya, itu yang paling penting itu kapan. Yang paling penting ya. Mana nih? Saya share screen. Ini saya angkat isunya dulu ya. Nanti kita Pak Paul, suaranya mati, Pak Paul. ya. Ya, satu, Freemasonry itu sebetulnya ya, adalah antikristus. Sampai ada orang tega nanya saya ya, Pak Paul ini Freemason ya? Gara-gara saya kasih tahu Anda yang benar bahwa Freemason bukan antikristus, saya dituduh Freemason. Gara-gara saya kasih tahu Anda bahwa saksi Yehova itu tidak sesat, terus orang menuduh saya saksi Yehova. Gara-gara saya kemarin belain Oneness, ya, terus saya dituduh Oneness. Ini dasar picik sekali orang-orang ini ya. Pemikirannya itu picik sekali. Bahwa saya kudu benar, yang lain salah. Nah itu, ya. Justru orang yang berpikir saya kudu benar, yang lain salah, itulah yang salah. Ya. Justru itu yang salah. Kalau Anda yang paling benar dan orang lain yang paling semua salah selain alirannya Anda, itu justru salah. Jangan-jangan gereja karismatik inilah yang menjerumuskan Anda nanti justru malah pada murtad semua. Karena tertipu. Saya dari gereja karismatik, saya dibaptis di gereja karismatik, ya di gereja Bethel Maranatha. Ya. Dan saya pelayanan dari gereja Pentakosta. Dan saya ditahbiskan di gereja karismatik juga. Jadi pendeta. Tetapi saya melakukan autokritik. Banyak sekali kelemahan teologi di dalam gereja karismatik. Ya, termasuk terutama doktrin tentang antikristusnya itu salah sekali. Dan doktrin tentang Roh Kudus dan bahasa roh itu salah sekali. Bukan saya belain Pak Stephen Tong juga kurang tepat. Ya, Muri Wali CS juga salah. Saya punya pemandangan sendiri tentang Roh Kudus dari hasil mengamati saya di gereja karismatik, praktek-praktek tentang Roh Kudus di gereja karismatik itu banyak yang ngawur. 90% bahasa roh di gereja karismatik itu ngawur ya. 90% itu ngawur, ngarang-ngarang semua itu. Hati-hati Anda. Hati-hati. Ya di GBI itu, GBPS, termasuk Pentakosta, GBDI, banyak ngawur. Hati-hati ya. Dua, Freemasonry ini itu orang-orang di Inggris ya, itu adalah mereka adalah satu seperti serikat perusahaan ya, bukan serikat tapi apa namanya ya, seperti asosiasi perusahaan. Ya, mereka yang tersingkir, mereka itu orang-orang gurem dulu, yang tersingkirkan dari percaturan bisnis di Inggris. Mereka itu tukang kayu semua dulu. Nah, kemudian mereka bikin serikat. Nah, orang-orang Kristen semua dulu. Mereka orang-orang cinta Tuhan. Ya. Lalu mereka bikin satu serikat, dan serikat ini yang membiayai antar mereka sendiri untuk tolong-menolong, dan jadi gede. Nah, kemudian masuklah orang-orang Yahudi, makanya banyak orang Yahudi di dalamnya. Ya, dan mereka benar-benar komitmen. Bahkan mereka akhirnya bisa masuk ke pemerintahan, masuk kemana, untuk apa? Untuk lobby. Jadi mereka berpengaruh di lobby politik, tetapi mereka tidak berpengaruh di dalam antikristus.
Nanti saya lanjutkan ya secara totalnya ya. 2, orang Yahudi adalah antikristus. Ya, itu yang kedua. Lah yang nulis perjanjian baru itu orang Yahudi semua, kecuali Lukas. Ya, kecuali Lukas, yang lain itu orang Yahudi semua. Nah, bingung kan? Nah, bagaimana? Sekarang yang benar adalah beberapa orang Yahudi itu memang menolak Yesus. Tetapi mereka tidak anti Kristus. Coba Anda anti Kristus, apa artinya? Anti Mesias. Mereka masih mengharapkan Mesias loh. Ya, mereka masih mengharapkan Mesias dan mereka akan menerima Yesus datang kedua kali. Itu adalah Mesias mereka. Jadi nggak mungkin orang Yahudi itu anti Kristus, jauh panggang dari api. Ya. Nah, tadi yang ketiga, ya. Sebentar, gara-gara yang nomor 1, ya, maka yang ketiga, microchip adalah konspirasi besar, konspirasi antikris. Dari zaman Martin Luther sampai dengan hari ini dengung-dengungan terus konspirasi, bahkan Martin Luther sendiri. Martin Luther sendiri dulu mengira Paus Katolik itu antikristus ya. Itu pertama kali itu Martin Luther baca buku, saya lupa ya, penulis di BPK itu ada ya. Jadi Martin Luther itu sendiri yang pertama menciptakan itu isu bahwa Paus adalah antikristus. Sampai sekarang masih dipercaya oleh gereja. Nggak mungkin Paus itu antikristus, Paus menyembah Kristus kok. Ya kan, bagaimana bisa jadi anti? Gereja Katolik itu menyembah Yesus Kristus loh. Bagaimana bisa jadi anti? Ya kan? Ya, termasuk gereja Katolik adalah antikristus. Wah, inilah ya pandangan-pandangan seperti inilah yang membuat Anda terlena akhirnya. Ya, selalu nyariin orang. Serem. Kalau Anda terjebak ke dalam hal seperti ini, ya, akan jadi pusing nanti. Nanti Anda tidak akan masuk ke dalam kebenaran yang sejati. Ya. Nggak akan masuk ke dalam kebenaran yang sejati. Nah, ini dulu ya. Tapi ada yang kelima. Kalau percaya Yesus, sungguh-sungguh, maka tidak mengalami antikristus. Lawang Yesus saja bilang kamu nanti ngalamin kok. Ya, kalau waktunya tidak bersingkat, nggak ada yang tersisa. Tapi karena orang-orang percaya, waktunya dipersingkat. Artinya saya sungguh-sungguh tidak. Yesus saja bilang, ketika aku datang ke dunia ini, apakah aku dapati iman? Artinya ada yang tersisa, orang-orang yang percaya. Ya. Jadi mitos yang nomor 5 ini dari nomor 1, 2, 3, 4. Jadi Anda semua itu ribut ya menghindari 1, 2, 3, dan 4 supaya Anda dianggap percaya sungguh-sungguh, lalu Anda tidak mengalami antikristus. Nah, itulah masalahnya. Ya. Wah, itu masalah besar. Oke, nanti kita bahas lagi. Pak Victor, sudah ready Pak Victor? Ya, saya udah hubungin Pak Paul, beliau lagi persiapan karena beliau main keyboard sendiri. Oke. Iya, beliau main keyboard sendiri, nyanyi juga. Ya, oke, lanjut. Lanjut aja dulu Pak Pastor. Ya. Ya. Sebentar ya. Jadi nanti di sini kita akan membahas ya, yang tentang hal ini kita akan bahas supaya Anda jangan terlena. Ya, siapa sih antikristus? Bagaimana sih nanti cara kerjanya? Ya, kita sudah pernah bahas berkali-kali, tapi hari ini kita mau bahas khusus ya tentang antikristus ini. Nah, terus 3, ya, bagaimana cara kita meresponinya? 1, siapakah? Bagaimana cara kerjanya? 3, bagaimana kita meresponinya? Ya kan, yang penting kan itu kan, lu bagaimana dong kita? Nah, itu yang paling penting kan bagaimana dong kita. Nah, lalu apakah ada rapture? Nah, itu tadi kan rapture itu apa rapture. Nah, itu yang kita bahas, tapi rapture itu nanti bagian dari inilah, ya. Jadi
kebanyakan nomor 1 sampai 4 ini ya orang itu bikin begini karena dia bikin simbolisasi tadi itu. Oke, ini kita coba ini ya. Coba ini ada Lucy laptop, silakan Lucy laptop. Lucy laptop. Halo, selamat Ya, selamat shalom. selamat hari Ya. Minggu Bapak Paul di sana. Selamat malam. Terima kasih ya mengangkatkan tema ini yaitu tentang antikristus. Boleh saya baca 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 22 sampai 23, Pak? Nanti minta penjelasannya juga. Ya. Oke, yang perikopnya antikristus sih di sini. Ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Oke, ayat 22. Siapakah ayat Oke, ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Oke, sampai di sini dulu, Pak. Tetapi yang ya kalau orang tidak berdasarkan Alkitab, ya memang salah mereka juga sih, suka nuduh gitu. Jadi mohon penjelasannya Pak, biar ya orang tahu dari ayat ini tadi, ayat 18, 22 sampai 23. Ayat 18, 22, Ya, itu nanti kita 23. mau jelasin nanti ya, itu nanti. Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya lagi? Boleh ya? Kita boleh untuk tanya jawab Alkitab. Oh iya, ada pengumuman ya. Terima kasih buat para donatur untuk karavan. Kita sudah mendekati cukup ya. Yang untuk donasi karavan. Nanti hari Kamis ini saya dengan Pak Yus cari karavan ya, karoseri di yang di Belanda atau yang di Jerman. Kita nanti cari, kita mau bikin ya, mana-mana yang lebih murah nanti kita lihat yang di Jerman atau di Belanda, termasuk prosesnya ya, administrasinya. Ya, terima kasih buat para donatur, luar biasa ya. Nggak menyangka bisa on time ya kita ya, untuk karavan itu kita butuh kira-kira 10.000 euro. 10.000 euro itu kurang lebih 10.000 euro itu berarti kurang lebih 150 juta. 160 jutaan ya. Ya. 160 jutaan. Ya, kita sudah masuk 135 juta. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik. Nah, terus untuk tenda kita masih bergumul untuk tenda ya, masih kita pergumulan untuk tenda. Tuhan Yesus akan cukupkan ya. Sampai tenda ini adalah proyek 2022 ya. Nah, setelah tenda kita akan punya armada ya, mobil-mobil yang masuk ke desa-desa. Lalu kita punya kapal. Kenapa? Kapal itu bukan buat saya. Kapal itu hanya bisa beroperasi di Indonesia ya. Bukan buat saya. Nah, kalau Anda menertawakan, semua orang dari pertama menertawakan proyek-proyek kita. Lawang saya mau berangkat ke Eropa saja ya. Waktu itu saya masih di Indonesia ya, terus tante saya telepon anak saya. Wesley, gimana kabarnya ini ya? Terus mau sekolah di mana? Mau ngelanjutin di mana? Lulus SMA, mau ngelanjutin di Eropa. Terus tante saya diem. Terus saya telepon, teleponnya kasih saya diomel-omelin. Sombong, yang lebar gitu ya. Dulu waktu saya keliling Indonesia juga ya, waktu mau jadi direktur di sebuah perusahaan juga, orang bilang saya sombong, gak mampu beginilah begitulah segala macam. Dulu waktu omset saya 2 miliar mau jadi 16 miliar, 2 miliar mau jadi 40 miliar, omset perusahaan yang tempat saya kerja. Wah, saya dicaci maki sama anak buah saya tapi dia lebih lama dari saya di perusahaan itu. Sombong begini, mentang-mentang lu begini, saya cuma diem. Nih ketokan titik gua ya, kalau lu bisa capai lebih dari 6 miliar. Ketokan titik gua. Sampai sekarang titiknya masih utuh, malah punya anak 3 dia.
Nah, berarti kan titiknya belum ketok, tapi omsetnya sudah 40 miliar. Saya pegang 40 miliar itu perusahaan. Ya. Dari 2 miliar dalam 2 tahun jadi 40 miliar. Itu pakai ketokan titik sama ketokan leher itu taruhannya, dia bilang ketokan titik gua, ketokan leher gua. Sampai sekarang kepalanya masih ada, sampai sekarang titiknya masih ada. Ya kan? Nah, kalau tanya dari mana tahu? Ya kelihatannya masih ada, nggak tahu kan? Karena istrinya punya anak, ya anaknya tetangganya apa anaknya dia saya nggak tahu kan? Yang tahu dia sendiri, saya nggak pernah lihat titiknya dia soalnya. Tapi itu ya, itu yang namanya visi. Orang visinya apa? Visinya saya besok kasih makan orang 10 bungkus. Itu namanya bukan visi. Itu mah kamu kewajiban itu. Kalau visi itu saya mau kasih makan 10.000. Itu visi. Jauh ke depan. Berarti pandanganmu cuma pendek. Gitu, Pak Topik kan sering ngajarin kita kan. Pandanganmu, visimu cuma pendek ke situ, tapi visi kita jauh ke depan. Nah itulah makanya ada namanya nabi, Navi, karena dia punya navigator. Ya, dia jauh ke depan sana sebelum kita tahu navigator yang baik, ada kecelakaan, ada pengalihan rute, itu navigator yang baik tuh. Tapi dia Pak bisa Pastor. lihat, ya saya mau kemana? Saya mau ke Swiss, saya mau ke Frankfurt. Ada navigator, jauh. Saya dari Jakarta mau pergi kemana? Mau ke Wonosobo, jauh Wonosobo. Terus di tengah-tengah jalan itu ada masalah-masalah, navigator akan memberitahu. Nah itu kita punya visi yang dari Tuhan, ya. Visi dari Tuhan itulah yang membuat kita bisa tahu tentang antikristus, tentang apa. Tapi masalahnya pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, visinya jelek-jelek. Wah, 2022 akan bencana besar. Wah, tahun peltaka, itu makanya sio-sio nggak beda. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan selalu lihat visinya itu yang baik, yang dari Tuhan. Ya, yang dari Tuhan yang baik, bukan yang jelek-jelek. Nah, gitu ya. Jadi itu visi. Kita mau bikin 2.000 saja, orang ketawa dulu. Semua orang tertawain kita. Nyatanya kita bisa kasih makan 2.400 orang, 2.500 loh tiap hari. Ya kan? Ya dulu orang itu pertama. Nah, itu tadi visi. Makanya doakan supaya jangan dengan kuat gagah kita. Kalau dengan kemampuan kita ya berat. Tapi kalau dengan cara Tuhan bekerja, ya bisa. Kecuali uangnya masuk ke saya. Nah, itu Anda boleh ragu itu. Tapi uang itu tidak ada ke saya. Itulah sebabnya saya harus jaga hati saya tetap murni. Ya kita mau bikin karavan. Wah, kaget dong dari mana duitnya. Nyatanya kita kumpul kok 135 juta. Ya kan? Bisa kumpul kok. Kebutuhannya 160 juta, kita sudah kumpul 135 juta, bayangin. Ya, termasuk nanti dari dana saya pribadi juga harus keluar dong tentunya ya kan. Nah, keluar. Dari mana ya? Pokoknya nanti Tuhan sediakan semuanya. Ya kan? Nah, itu kan operasionalnya bagaimana, bayar pajaknya segala macam. Ya nanti tiap bulan Tuhan sediakan, gak usah diurus. Kalau Tuhan sudah kasih visi saya tur Eropa, kita keliling penginjilan, Tuhan kami sediakan semuanya, jangan takut. Gitu ya. Kalau bukan dari Tuhan, ya berhenti, nggak usah dipikir, nggak usah pusing. Gitu caranya. Itu namanya visi dari Tuhan. Melangkah. Melihat yang jelek-jelek terus, ya. Visimu jelek-jelek terus, karena dari Hades itu tadi. Karena kalau tinggal di Hades, maka visinya ngeliat yang jahat-jahat terus. Kalau saya tinggal di Paradiso, jadi saya visinya ngeliatnya yang jauh ke depan, yang indah. Dunia yang indah, cerita yang indah. Oh, Antikristus kan juga jelek, Pak. Oh, Antikristus bagus nanti. Itu pengujian, pemurnian buat kita. Ya, itu nanti kita belajar situ. Hari ini belajar tentang Antikristus ya, tentang Antikristus. Nah, kita belajar tentang Antikristus. Nah, mau supaya kita bisa bersiap-siap, karena Anda dan saya, kita semua akan mengalami masa-masa Antikristus. Ya, kita semua akan mengalami masa-masa itu. Jadi jangan terus, oh nggak mungkin Pak, kita nanti diangkat. Ya, bunyinya nggak begitu ayatnya diangkatnya ya. Nah, saya bacakan dulu ya. Kapankah rapture itu? 1 Korintus 15 ayat 52. Ini dulu sudah bolak-balik saya ajarkan, tapi ini kita balik lagi ya. Nah, lihat ya. Dalam sekejap mata, pada waktu nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir. Ada 7 sangkakala, nafiri yang terakhir itu baru nanti kita akan diangkat. Ya. Orang mati akan dibangkitkan dalam keadaannya tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Kita semua akan dirubah.
Ya, itu. Jadi kapankah pengangkatan rapture? Yaitu 1 Korintus 15 ayat 52. Nafiri terakhir. Penting ya, kata kuncinya itu nafiri terakhir. Pada saat nafiri yang terakhir, bukan nafiri yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bukan. Jadi kalau bilang pengangkatan, orang tubuh dirubahkan semua itu nafiri terakhir. Terima kasih Bang Ardo buat bacaannya ya, luar biasa. Itu kuncinya. Nah kalau kita lihat, kapankah nafir yang terakhir itu? Ya, nafir yang terakhir itu ada di ini ya. Seven trumpet. Nah, lihat ya, di dalam ke Wahyu pasal 8 dan 9 itu nanti ada 7 trompet ya. Ada 7 trompet yang dibunyikan. Wahyu 8 dan 9. Nanti kalau Anda lihat Wahyu 8 dan 9, kejadian-kejadian di dalam Wahyu 8 dan 9 itu sama dengan yang ada di Wahyu 15 dan 16. Ya. Itu sama. Terima kasih ya. Wahyu 8 dan 9 itu sama dengan nanti nih. Sama dengan 15-16. Pada metra yang ke-7 nanti ada 7 trompet yang akan dibunyikan. Ya, nanti ada kejadian, ada fire blood, sepertiga bumi dimusnahkan, ya. Trompet pertama ya, trompet kedua, ada gunung-gunung yang masuk ke dalam laut, ya runtuh ke dalam laut, sepertiga laut menjadi darah. Ya, kalau kita lihat apa ini sama ya, ada bara api bagi orang-orang yang bara api, ada barah-barah, ya, borok-borok bagi orang yang punya tanda 666. Tapi apakah orang yang nggak punya tanda itu kena? Enggak. Artinya ketika itu ditandain, yang punya tanda akan ada bara. Tetapi kalau nggak punya tanda, ya nggak ada. Ya akan mengalami laut menjadi darah. Sama persis ya. Ini kan sama persis nih. Itu trompet 1, trompet kedua. Kalau Anda lihat ini ya. Trompet ketiga. Ini ya. Ada bintang besar yang jatuh ke bumi. Di Wahyu 8 dan 9 itu ya, pokoknya ya. Itu semua ada di Wahyu 8 dan 9 ini. Sama perbandingannya di Wahyu 15 ayat 16. Nah, tadi ya, river and fountain become blood. Di sini laut, sungai dan mata-mata air menjadi beracun. Terus trompet yang keempat, matahari, bulan, bintang menjadi gelap. Ya, ini sama ya. Matahari dan orang-orang mati karena kebakaran. Terus tadi di depan sudah disebutkan ya. Trompet kelima, bintang jatuh yang ke abyss. Ya, terus di situ ada for the ball, the throne of Antichrist. Terus yang terjadi, trompet yang keenam, ya ada 4 malaikat yang dibebaskan dari 4 malaikat jahat itu ya. Terus ada perang, ada yang pakai baju merah, biru, kuning, ya pakai pelindung dada. Terus yang sama di Efrat juga akan menjadi kering dan akan ada api, lalu ada 3 roh najis. Itu trompet yang keenam. Ya. Terus baik di dalam ini Wahyu 8 ayat 9 maupun Wahyu 15 ayat 16, dua-duanya apa? Manusia akan nggak bertobat, malah manusia akan menghujat Tuhan karena kutuk, karena bencana-bencana itu yang terjadi. Jadi kalau Anda lihat perbandingan di Wahyu 8 dan 9, Wahyu 15 dan 16 itu kejadiannya hampir sama. Ya, itu seperti deskripsinya. Wahyu 15 dan 16 adalah deskripsinya Wahyu 8 dan 9 yang terjadi. Ya. Kalau kita lihat ya, tadi. Sebentar tadi, seven trompet tadi, sorry. Nanti ada trompet yang ke-7 ya. Pada saat trompet yang ke-7 dibunyikan. Sebentar tadi mana ya?
Trompet ketujuh. Ketika trompet ketujuh nanti dibunyikan, ya, mana tadi ya trompet ketujuh? Sebentar, saya cek dulu. Nah, ini trompet ketujuh ya. Wahyu 10:11 sama 18:19 ini sampai sama ya. Lihat, trompet ketujuh, ya, the Christ is King of King, kedatangan Tuhan ini loh, trompet ketujuh ini. Datang. The vision, the temple of God, the ark of covenant. Lihat, 1 Korintus 15 ayat 52, 2 Tesalonika 2 ayat 2 Tesalonika 2 ayat 8. Tadi yang 1 Korintus 15 ayat 2 ini ya, sangkakala terakhir. Sekarang 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Lihat ya, karena secara rahasia, ini ya, ini dulu ya, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu disingkirkan, pada waktu itulah pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi trompet ketujuh itu antikristus itu baru dibinasakan. Ya. Di trompet yang ketujuh itu, di sini, kedatangan Tuhan kan, disebutkan kan, di situ ada kuda putih namanya Faithful. Faithful itu faithful and righteousness, word of God, King of King, Lord of siapa? Tuhan Yesus kan? Itu baru datang di trompet yang ketujuh. Dan di situ antikristusnya dibunuh. Pada waktu ia datang dibunuh. Artinya apa? Kita semua akan mengalami antikristus itu. Nah ini flashback lagi ya. Kalau Anda flashback lagi, lihat ya. Ini kan Wahyu 8 dan 9 dan 16. Kalau Anda lihat, nanti ada penuaian. Nah ini adalah intersection. Wahyu itu bacanya Anda nggak bisa ngurut begitu ya. Nggak bisa diusut dari pasal 1 sampai terakhir selesai kayak chronological begitu. Nggak bisa. Itu adalah intersection. Jadi Anda kudu balik lagi. Makanya saya bikin gini, kalau di kelas apologetik saya ajarin, nanti minggu depan kita belajar Wahyu ya, belajar baca ini secara umum. Kita lihat ya di sini ya. Anak Allah datang dalam kemuliaannya. Ini sama dengan ini. Karena anak Allah datangnya cuma sekali, nggak berkali-kali. Ya, kedatangan Yesus kedua kali itu cuma sekali. Kalau namanya berkali-kali ya kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nah itu gitu ya. Yesus datang yang kedua kali itu cuma sekali saja. Ya. Kemudian akan ada dua panen. Ya kan? Panen yang panen kita diangkat, yang dibilang rapture itu, dan yang kedua adalah panen darah. Panen darah itu artinya apa? Itu sisa-sisa yang nggak diangkat itu akan dihancurkan dengan bencana yang luar biasa yang dari langit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah ini pengangkatan ini di sini, di trompet yang ketujuh ini kan sama. Ya kan? Saya pakai tinta yang lain. Ya, ini kan sama ini. Karena Yesus datang itu nggak bolak-balik datang, datangnya cuma sekali. Kedatangan Yesus yang kedua, the second coming, itu cuma sekali. Nah ini, waktu datang inilah ini yang dimaksud. Ya, akan terjadi ini. Terus ada tanda dalam Matius 24-28 di mana ada banyak bangkai, burung bangkai berkumpul. Nah inilah. Itu bencana yang luar biasa, ya. Makanya sebelum waktu ada trompet ketujuh dibunyikan, sebelum ada trompet ketujuh dibunyikan ini ada ini loh. Nah, ada yang di atas ini. Dua saksi Allah. Pertanyakan siapakah dua saksi Allah ini? Musa dan Elia, Henok segala macam. Itu kan cocokmologi. Kita ayatnya dari teks ke teks kalau bilang dua saksi Allah itu. Coba kita buka dulu ya. Dua saksi Allah itu ada di dalam Wahyu 11. Wahyu 11. Ya, judulnya kan dua saksi Allah nih. Intinya dua saksi Allah. Lihat. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, bernubuat selama 1260 hari lamanya. Itu 3,5 tahun ya. Maka mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Mereka siapa? Pohon zaitun dan kaki dian. Jadi sebelum trompet yang ketujuh dibunyikan, ada dua saksi Allah ini. Dua saksi Allah ini, mereka adalah
pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Kemudian, siapakah kedua pohon zaitun ini? Kita baca di Zakaria 4. Ya, Zakaria mana tadi? Zakaria. Nah, bawah ini ya. Zakaria 4. Ya, judulnya aja kan kandil emas berhiaskan pohon zaitun. Maka, mana tadi? Ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Tadi ya, Wahyu 11 tadi kan. Terus, untuk kedua kalinya berbicara aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab, aku tidakkah kau tahu arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Ya, kalau bilang kedua orang, itu bukan dua orang itu, tapi dua manusia. Dan bentuknya plural, kedua manusia. Apakah berarti cuma dua, satu dan satu? Satu individu, Paul dan Ardo. Bukan begitu. Tetapi dimaksudkan, kita lihat, siapakah ini? Kita baca di Roma 11. Ya, ini berkali-kali sudah saya ini kan ya, saya sambung-sambung lagi. Nah, ini ceritanya tentang bangsa Israel ya, dan orang bangsa-bangsa lain. Ya. Lalu kita lihat langsung kata kuncinya. Karena apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu tunas liar dicangkokkan di antaranya untuk turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun. Jadi orang Israel adalah pohon zaitun cabang yang asli. Kita ini tunas liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun itu. Jadi siapa pohon zaitun? Orang Yahudi dan kita, orang Kristen. Ya kan? Menurut Roma 11 ini kan? Nah, makanya dibilang kalau Allah tidak menyayangkan cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Ya, lihat ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Jadi kita ini pohon zaitun liar dicangkokkan kepada pohon zaitun sejati. Lebih lagi mereka ini menurut mereka asal mereka dicangkokkan kepada pohon zaitun mereka sendiri. Lalu kapan? Ya, kapan? Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian Israel, sebagian bukan semuanya, telah menjadi tegar sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Apakah Israel antikristus? Bukan, sudah jelas diomongin sebagian saja yang tegar, lalu kemudian setelah jumlah bangsa-bangsa yang lain masuk, semua bangsa-bangsa sudah mendengar Injil, maka orang Israel ini akan kebenaran itu akan kembali kepada Israel. Kebenaran itu akan dibukakan bagi orang Israel dan kita akan melihat kebenaran di akhir zaman ini. Makanya Daniel 12 bilang, nanti di akhir zaman akan baru dibuka nanti kebenaran itu yang metra itu. Kenapa? Karena orang Yahudinya bertobat. Jadi orang Yahudi itu bertobat. Ya, kita balik lagi tadi. Jadi cerita dua saksi Allah ini, ya, cerita dua saksi Allah ini, ternyata ada juga, mana tadi? Ya. Kok nggak nyala? Mati baterai. Ya. Jadi dua saksi Allah ini ternyata lagi cerita ya tentang orang Kristen dan orang Yahudi. Ya. Coba kita buka lagi di Wahyu 12. Wahyu 12 ya. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu ceritanya Hawa ya. Cerita tentang Hawa, kita nggak akan panjang. Hawa, perempuan itu, ibu dari segala yang hidup. Lalu memerangi keturunan yang lain. Siapa? Yang menuruti hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Torah. Kedua, yang memiliki kesaksian Yesus. Siapa? Orang-orang Kristen. Ya. Kalau Anda lihat, ya, bahwa perempuan itu akan dipeliharakan selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya.
1 masa, 2 masa, setengah masa. 1 masa atau kairos ya. Kairos. Di mana tidak ada hukum. Tidak ada hukum, tidak ada Torah. Mengapa nggak ada Torah? Dari zaman Adam sampai zaman Abraham nggak ada Torah. Karena Torah dimulai dengan sunat. Torah itu dimulai dengan sunat. Dan memang itu 2000 tahun. Dari zaman Adam sampai ke Abraham itu 2000 tahun ya. Memang 2000 tahun. Terus ada satu masa dengan Torah, yaitu dimulainya sunat sampai dengan zamannya Yesus. Ya kan? Satu, dari zaman Torah sampai Yesus, itu dari zaman Abraham sampai ke Yesus, itu 2000 tahun. Kedua, dari zaman Yesus sampai dengan sekarang. Ya, sampai dengan today. Mengapa? Ini adalah Torah yang ditulis di batu. Ya. Ini adalah Torah yang ditulis di hati kita, loh hati kita. Yang di atas Torah yang ditulis di loh batu. Yang di bawah Torah yang ditulis di loh hati kita. Yaitu apa? Roh Kudus. Itu 2000 tahun juga. Jadi 1 masa itu 2000 tahun, 2 masa itu 4000 tahun. Dari zaman Yesus sampai sekarang kan sudah 2000 tahun. Lalu berapakah setengah masa? Berarti setengah masa itu ya 2000 dibagi 2 kan? 1000 tahun. Apakah itu? Inilah kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ya kan? Nah inilah mesianiknya versinya orang Yahudi. Mesianik versinya orang Yahudi. Kalau mesianiknya kita, ya Yesus datang kemarin. Ya sehingga kita beroleh keselamatan. Nah mesianik orang Yahudi enggak. Nanti tunggu semua bangsa sudah penuh, baru nanti orang Yahudi akan kembali percaya kepada Yesus. Nah, balik lagi ya. Jadi kita tahu. Nah, ini saya skip dulu. Ini balik lagi. Nanti kalau Anda lihat di dalam Wahyu 18 dan 19 ada undangan untuk perjamuan kawin anak domba. Ya, di Wahyu 18 dan 19. Perjamuan kawin anak domba. Itulah tadi Matius 25 ayat 1 sampai 13. 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijak. Ya. Jadi kalau ditanya kapankah rapture itu? Rapture itu nanti saat sangkakala terakhir. Yaitu setelah masa antikristus. Karena pada saat Yesus datang, itulah rapture. Pada saat Yesus datang, Yesus akan membunuh antikristus ini. Yaitu siapa? Si The Beast dan nabinya Imam Mahdi. Imam Mahdi itulah nabinya antikristus. Muhammad, nabinya antikristus. Imam Mahdi adalah keturunan Muhammad, berkening lebar, berhitung mancung. Berasal dari keturunanku. Itulah Imam Mahdi. Makanya orang-orang Islam mengaku-ngaku semua Imam Mahdi, Imam Mahdi. Dan kalau Anda lihat, siapakah musuh Islam? Yahudi dan Kristen. Ya. Yang disebut kafir itu Yahudi dan Kristen. Ya, di ayat-ayat lain, kalau yang makiyah itu ya pasti dibilang ahli kitab. Ya, orang Kristen bilang ahli kitab. Tapi begitu Anda pakai yang surat-surat Madiniyah dan hadis-hadisnya Nabi, orang Kristen dan orang-orang Yahudi ini orang kafir. Itu yang dimaksud oleh Muhammad. Terus kafir yang mana lagi? Muhammad nyerangnya ke negara-negara Yahudi dan di negara-negara yang banyak Kristennya. Bunuhlah kafir dimanapun mereka berada. Bahkan Muhammad menyingkirkan orang Yahudi dari Madinah. Kerajaan zaman Kristen, kerajaan Kristen Syria, semua ditaklukkan oleh mereka. Ya kan? Bahkan dalam hadis Muhammad bersumpah akan menaklukkan Bizantin kan? Gitu ya. Jadi siapakah musuhnya Islam? Orang Yahudi dan orang Kristen. Karena Muhammad sendiri mendeklarasikan permusuhan dengan Islam dengan Kristen. Dari dulu sampai sekarang. Bahkan sama Yahudi itu bencinya banget ya. Sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sampai ya orang-orang Yahudi itu dibunuh semua. Sehingga ada batu Yahudi. Ya, ada pohon Yahudi dan batu Yahudi. Begitu bencinya. Dan itu yang terjadi. Tadi naga itu akan memerangi keturunan wanita itu yang punya Torah. Siapa? Orang Yahudi. Dan siapa? Orang Kristen. Yang punya kesaksian Yesus Kristus. Coba lihat. Konflik Islam dengan Kristen selalu berakhir dengan apa? Ada nggak Islam dianiaya orang Kristen? Hampir tidak ada.
Tapi konflik Islam dengan Kristen selalu Kristen dianiaya di negara-negara Islam. Ada nggak Islam dianiaya di negara-negara Kristen? Nggak ada. Selalu terjadi orang Yahudi itu dianiaya dari zaman ke zaman. Ya kan? Nah, jadi musuhnya orang Islam itu Yahudi dan Kristen. Nah, sekarang kita balik. 1 Yohanes tadi 2 tadi ya. Nanti kita balik ke ini ya. 1 Yohanes 2. Anak-anakku, waktu yang terakhir. Waktu yang terakhir. Ya, inilah waktu yang terakhir. Yang mana yang terakhir? Ini tadi. Kita ini ada di waktu yang terakhir. Sebelum kerajaan 1000 tahun kan. Ini kan. 6.000 tahun. Inilah waktu yang terakhir. Kan kita lagi mau nunggu ke sini. Mau nunggu kerajaan 1000 tahun. Inilah waktu yang terakhir. 2000 tahun terakhir. Itu yang dimaksud waktu yang terakhir ya. 2000 tahun yang terakhir. Yaitu Kairos yang ketiga. Di mana Roh Kudus itu dicurahkan dalam hidup kita. Ya. Itulah waktu yang terakhir. Terus ya, seperti yang kalau kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Waktu itu belum datang, akan datang. Sekarang telah banyak bangkit memang, yaitu beberapa orang Yahudi yang menolak Yesus. Ada memang, dan beberapa orang Roma yang begitu kejamnya menganiaya pengikut Kristus seperti Caligula dan Nero. Ya kan? Beberapa seorang antikristus akan datang. Sekarang telah banyak. Jadi seperti ada banyak Mesias, tapi Hamasyah itu Yesus. Ada banyak antikristus, tapi yang sang antikristus itu nanti belum datang. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar terakhir. Ya, penolakan akan Yesus Kristus itu, yang besar-besaran itu. Itulah waktu itu mulai startnya antikristus itu. Tetapi antikristusnya, sang antikristus itu belum benar-benar datang. Mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Muhammad itu dulunya Kristen. Ya, buktinya istrinya kan Kristen. Pamannya si Warakah itu kan pembaca ahli kitab. Ahli Kristen, ya kan? Di zaman itu, ya, keras sekali aturannya. Orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang non-Kristen. Zaman sekarang saja nggak boleh kok. Zaman dulu lebih keras lagi. Orang Kristen pasti nikahnya dengan orang Kristen, maka Muhammad harus Kristen dulu. Supaya dia bisa menikah sama si Khadijah. Cuman Muhammad nggak sungguh-sungguh. Dia sering berhalusinasi. Kalau Anda Kristennya sering berhalusinasi, dengar suara Tuhan, tanpa menguji terlebih dahulu, dan Anda tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka diakonia dan marturia, oh hati-hati. Anda nanti kayak Muhammad loh. Ya, mau dengar suara Tuhan. Nah, Muhammad kan suka gitu berhalusinasi kan. Suara Jibril. Wah, nanti gelepar-gelepar kan, jeblak-jeblak, persis kayak Muhammad kan jeblak kan, ya kan, ngos-ngosan suaranya, matanya melotot gitu kan, persis kan, coba gaya-gaya orang karismatik kalau dengar suara Tuhan kayak Muhammad. Memang mereka besar dari kita, tapi mereka nggak sungguh-sungguh. Muhammad nggak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Nyatanya Muhammad split. Sholatnya ikut Kristen Syria, tapi dia bikin split sendiri. Dia mengakui nabi-nabi Israel, dia mengakui Yesus, tapi dia menolak. Ya, lihat. Siapakah pendusta itu? Dia mendusta ya. Wallahu khairul makirin. Allah maha penipu daya. Yohanes 8 ayat 44. Iblis bapa segala pendusta. Ya. Al-Imran ya pasal 54. Wallahu khairul makirin. Iblis bapa segala pendusta. Allah maha penipu daya. Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Oh, bukan, saya yang dijanjikan. Yesus malah bersabda akan datang saya. Nyangka lagi, padahal Kristusnya adalah yang udah fokusnya itu Kristus. Itu. Dia adalah antikristus, yaitu yang menyangkal Bapa maupun anak. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Ya, Allah tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi nggak ada bapak, nggak ada anak. Siapa jadinya? Islam. Lahir. Ya, lahir, belum menyatakan dirinya. Islam lahir tapi belum menyatakan dirinya. Ada kekuatan yang menahannya. Ya.
sampai itu diizinkan sama Tuhan. Mereka akan nanti ya. Ya, jadi itu. Jadi Islam itu antikristus. Udah jelas banget. Apakah Paulus menolak Kristus? Enggak. Apakah Freemason menolak Yesus? Tidak. Mereka membebaskan agama apapun. Ya. Apakah tadi satu Paus, Freemason, Saksi Yehova menolak Yesus Kristus? Enggak. Apakah ketika Anda dipasangi microchip? Nah, kita sekarang tentang microchip ya. Ini kita simpulkan lagi Wahyu 13. Ya. Nah, lihat ya. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting, jadi nama atau bilangan. Tandanya itu adalah nama binatang itu, ya, atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, ia menghitung, harus dihitung. Jadi harus dijumlahkan, ya, karena bilang itu adalah bilang seorang manusia, bilangnya adalah 666, ya, bukan 666 tapi 666. Jumlah syahadat Islam itu 616 ditambah 50 huruf nun. Nanti Anda lihat cari bilangan antikristus, ya, itu ya Hagios Eropa, itu sudah saya ajarkan bahwa jumlah syahadat Islam kalau dijumlahkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu jumlahnya 616 ditambah huruf nun karena Nasrani. Semua orang Kristen nanti akan dicap nun Nasrani. Ya. Anda nggak berasa, yang penting kan sekarang, makanya ada ya, kalau yang kawin Islam itu, oh kan cuma kawin Islam, kan cuma ngomong aja terus balik lagi ke gereja lagi. Wah, hati-hati loh, Anda sudah mengenakan bilangan namanya loh. Sekarang Anda cuma ngocap, nanti di masa itu datang, Anda akan distempel. Harus ditato. Ya, ditato 616 ditambah nun, huruf nun, 666. Itu yang terjadi nanti. Noh, bagaimana bisa Pak? Bukannya microchip Pak, oh kan sekarang semua klik, oh saya kalau ada microchip datang, saya mau yang pertama kali dikasih microchip. Ya kan? Lihat ayat 15, ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu. Saya nyembah apa? Saya nyembah Yesus kok. Kemarin waktu divaksin, saya tetap menyembah Yesus kok. Saya divaksin 3 kali ya. Moderna, 2 kali, sorry. Karena yang pertama saya kan kena COVID kan, saya kan sudah kena COVID, jadi vaksinnya cuma sekali, Moderna, terus boosternya pakai Pfizer. Saya tidak disuruh menyangkal Yesus loh. Dan ingat tandanya ada di mana? Tandanya ada di tangan kanannya. Tangan apa? Kanan. Coba bilang sama-sama saya semua. Tangan kanan. Saya divaksin tangan kiri. 2 kali saya divaksin tangan kiri. Kayaknya Jokowi juga tangan kiri deh waktu divaksin. Ya. Saya lihat waktu itu kan divaksin tangan kiri. Saya juga tangan kiri. 2 kali saya divaksin tangan kiri. Ada yang tangan kanan? Tangan kanan. Vaksin. Bodoh Anda kalau nggak mau divaksin. Terus apa kalau ini? Kalau tidak menerima tanda, maka nggak bisa jual beli. Tidak bisa beli menjual. Kalau nggak boleh ke kafe, itu bukan membeli menjual. Anda boleh beli tapi bawa pulang. Nggak boleh duduk di kafe itu. Boleh nggak beli? Boleh, tapi langsung pulang. Nggak boleh duduk di situ. Sama kalau saya beli ke toko roti. Saya mau duduk di situ, saya ditanya, punya corona check-nya nggak? Ya, corona check. Bentar, saya tunjukkan ke Anda ya, corona check. Corona check. Kelihatan nggak nih? Corona check. Oh, kok mati? Kelihatan ya, corona check ya, tuh ya. Corona check. Nanti dalam corona check itu nanti ada QR code-nya. Ini. Kelihatan ya dari jauh ya. Ada QR code-nya sebentar. Nah, harus pas gitu. Ada QR code-nya. Ya, saya dosisnya 3 dari 1 ya. Sudah 3 dosis. Dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga. Nah, miringnya harusnya ya, kelihatan.
Ya, dosis pertama, dosis kedua, dosis ketiga. Ya, dosis pertama saya kena COVID, dosis kedua pakai Moderna, dosis ketiga pakai Pfizer, semuanya sebelah kiri. Kalau Anda nggak divaksin, boleh beli nggak? Boleh. Boleh jual? Boleh. Tapi tidak boleh duduk di dalam kafe. Boleh masuk kereta? Boleh. Kita semua. Boleh naik pesawat? Boleh. Tapi Anda akan di karantina lebih lama. Nanggap ya? Jadi Anda boleh bertransaksi. Artinya apakah ini vaksin itu adalah bagian dari antikristus? Bukan. Karena harus di sebelah kanan. Sebelah kanannya kanan, jangan dirubah-rubah jadi kiri. Ya. Tanda apakah vaksin itu sebuah tanda 666? Bukan, tapi ada logamnya apa ya, enggak urusan. Ya, 666 bilangan. Itu nanti benar-benar akan ditato ya. Itu la ilaha illallah sama Allahnya itu ya, akan ditato nama binatang itu ya, dan jumlahnya atau jumlah ya, menghitung bilangan binatang itu ya, yang memakai tanda itu nama binatang, atau jadi tandanya itu bisa jumlahnya 666 atau ditato namanya Allah, SWT atau Muhammad atau ISIS itu tuh ya, atau apalah itu ya. Itu begitu nanti yang terjadi. Jadi kalau Anda yang kawin sama orang Islam, kalau Anda bersyahadat, itu Anda sudah masuk ke dalam konspirasinya antikristus. Nah, itu ya. Jadi jangan mau di ini, kalau ada microchip, saya yang pertama kali mau di microchip. Karena itu kan mempermudah. Kalau ada orang Islam culik saya, Yusuf Kalla atau si Maruf Amin mau culik saya, kan ketahuan nanti saya ada di mana. Ya kan? Jadi nggak perlu susah-susah nyari saya. Kalau ada orang Islam mau culik saya, kan ketahuan. Saya mau kalau di microchip pertama kali. Kasih microchip gitu ya. Mau saya. Begitu saya lagi kurangan duit, pemerintah langsung transfer saya dana. Nggak perlu takut, saya nggak perlu mikir-mikir punya ATM ya, ATM saya segitu banyak begitu ya. Nggak perlu pakai ini, aduh saya mau transfer dari rekening Indonesia ke rekening Eropa, itu setengah mati sekali. Sampai tadi minta tolong beberapa teman bantu ya. Tapi bisa ya, udah semua itu udah luar biasa, Tuhan Yesus baik. Langsung transfer, dia bilang transfer. Tak tambahi Pak sekalian transferannya, haleluya. Bukan cuma ditransfer, ditambahi katanya. Haleluya. Nangkap Anda? Nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah apa? Suatu ketika teknologi itu akan dibajak sama orang Islam. Orang Islam itu kerjanya bajak. Ada nggak kerjanya orang Islam apa coba? Dia bikin teknologi apa di dunia orang Islam? Nggak ada. Teknologi apa yang dibangun sama orang Islam? Pesawat? Enggak. Dia membajak pesawat. Dia bikin badung yang tinggi. Siapa yang bikin gedung-gedung tinggi di Arab sama di Dubai, di Qatar? Apa orang Islam? Bukan. Orang bule yang bikin. Sama orang Jepang. Menara WTC-nya udah bikin menara tertinggi dunia, dihajar sama orang Islam, dirusak. Orang Islam itu kerjanya membajak sama ngerusak. Ketika teknologi itu udah makin maju, Islam pusing nggak? Pusing. Kenapa? Syariahnya nggak bisa jalan. Syariah Islam itu hanya buat dunia barbar ketika perempuannya bego-bego. Ya, digenjot bolak-balik, ditabokin mau. Itu kayak siapa ya? Itu perempuan tuh Oki siapa itu ya? Oki Dewi itu ya. Nggak apa-apa perempuan digebukin. Wah, amit-amit ya, jangan pernah kamu pukuli istrimu. Haram jadah. Haram jadah, jangan pernah kau pukuli perempuan istrimu itu, jangan. Kalau nggak mau diajak ML, dipukulin, digebukin, haram jadah, nggak boleh. Islam itu hanya bisa berlaku di tempat orang-orang goblok yang mau ditipu. Anda mau ditipu sama Islam, goblok kamu. Profesor juga asal jadi Islam jadi tolol. Kayak Amin Rais sama Anies Baswedan itu kan, profesor tolol semua kan. Percaya nggak orang bule sama jin-jin? Nggak percaya. Setan-setan nggak ada. Kemarin kan yang di kelas apologetik itu ya, tentang setan-setan. Setan itu seperti apa itu? Cuman Tony Daud aja yang percaya sama setan-setan. Saya emang nggak percaya. Setan-setan gentayangan yang itu ya kayak makhluk-makhluk halus begitu. Saya ngelihat genderuwo, tapi itu adalah ilusi, fantasi. Saya kejar-kejar genderuwo, pocong, kuntilanak. Anda tanya di orang Eropa nih, ada nggak yang pernah ngelihat setan, pernah ngelihat kuntilanak, pernah genderuwo, pocong? Nggak ada. Ada nggak yang pernah ngelihat setan-setan? Nggak ada. Kecuali orang gereja karismatik yang suka saya ngelihat setan ini, setan itu. Hebat sekali, nabi-nabi aja nggak pernah ngelihat setan. Nah, itu beragamanya yang normal, yang sehat. Jadi bagaimana ketika nanti di puncak peradaban dunia, ketika
semua teknologi, Islam hancur. Wah, terjun bebas itu orang ninggalkan Islam rame-rame. Gah, goblok aku. Ikut Islam. Sekarang Arab Saudi sudah bertobat, sudah ninggalin Islam. Tetapi yang radikal-radikal yang tersisa-sisa ini masih, dia kerja bawah tanah. Dia cari caranya biar hancurkan itu microchip. Saat teknologi berkuasa dunia, siapa yang berkuasa di dunia? Orang Israel. Itu beneran, saat teknologi itu merajalela di seluruh dunia, siapa yang berkuasa di muka bumi ini? Orang Israel, orang Yahudi. Karena semua teknologi di dunia yang punya dia. Iya kan? Makanya semua akhirnya berdamai. Di buku saya sudah tulis ya, semua orang negara-negara Arab akhirnya berdamai sama Israel. Tapi ada musuh dalam selimut, nanti yaitu orang-orang Iran. Anda lihat sekarang. Anda tahu aliran Islam yang direct Muhammad, apakah Sunni? Bukan. Sunni itu adalah warisannya sahabat-sahabatnya Muhammad. Islam mana yang warisan asli dari Muhammad? Syiah. Islam yang asli warisan dari Muhammad itu Syiah. Ya, antikristus itu, Imam Mahdi itu nanti dari keturunanku, berkening lebar, berhidung mancung. Orang-orang Iran itu, Afghanistan dan Iran, karena sekarang kan Syiah kan merajalela gara-gara Ayatollah Khomeini. Itu putih-putih loh. Orang Arab hitam-hitam. Siapa yang punya nuklir di dunia ini? Orang negara Arab. Iran. Siapa yang berani ngelawan Israel sama Amerika dunia ini? Arab? Enggak. Iran. Ya. Tetapi siapa yang bajak nanti? Yaitu Sunni, orang-orang Sunni sampai sekarang Anda lihat ya, orang Sunni kan, orang Muslim Brotherhood, Ikhwanul Muslimin, Salafi, Wahabi, moderat, sama saja. Islam moderat, radikal sama saja. Semua itu hanya tipu-tipu saja. Karena tadi kan, walahu khairul makiril, Allah maha penipu daya. Karena dianggap orang kafir nipu duluan. Kan bingung kan siapa yang nipu siapa kan? Tapi nanti ketika teknologi itu begitu hebat, ya tiba-tiba dibajak, habis nggak kalian? Yang punya 1 triliun, sekarang Anda punya 100 juta di rekening Anda, besok tiba-tiba jadi 0. Edan nggak? Edan, kayak siapa itu yang punya 20 miliar, tiba-tiba uangnya hilang semua. Puyeng dia. Ya kan 20 miliar sama bank apa kemana ya? Gegeran sama bank apa, saya lupa itu ya, 20 miliar hilang semua duitnya. Saya lupa bank apa ya kemarin ya. Gegeran ya itu ya, hilang 20 miliar. Bingung coba, duitnya kemana? Dan nggak sekali 2 kali ya, terjadi di Indonesia 2 kali ya. Kejadian itu ya, uang tiba-tiba hilang dari rekening ya. Hilang. Bingung nggak ada itu? Itu nanti seluruh dunia. Bukan gara-gara Pak. Gara-gara microchipnya dibajak. Dibajak sama siapa? Sama orang Islam ini. Sama Imam Mahdi ini. Lalu tadi ada The Beast ya. Ada orang-orang bilang itu nanti patung yang bisa bicara itu ya itu adalah IA ya, artificial intelligence. Bisa jadi. Iya kan? Oh, digadang-gadang sama orang-orang Islam ini. Itulah kedatangan Imam Mahdi, dia bilang begitu kan. Kedatangan Imam Mahdi dan segala macam. Itu nanti dibajak. Nah, begitu itu dibajak microchip itu, Anda nggak berkutik. Yang punya emas siap-siap siapa? Orang Islam. Mereka sudah siap dengan emasnya. Pasar muamalat itu loh, nyimpen barter. Itu kan sistem Islam. Apakah microchip sistem Islam? Enggak. Haram jadah dalam Islam itu microchip itu. Microchip itu diharamkan sama Islam. Jadi kalau Anda orang Kristen ikut mengharamkan microchip, Anda sedang kadrun. Dasarnya apa Anda mengharamkan microchip? Ya, Freemason dibilang itu konspirasinya Freemason, konspirasinya Paus, one world, one order, wah segala macam. Anda terang-terang di depan mata yang menolak bapak dan anak, jelas-jelas menolak bapak dan anak. Anda tahu nggak penipu yang hebat itu? Penipu yang hebat itu adalah yang ngomong terang-terangan saya mau nipu kamu dan kamu percaya. Masih kasih saya mau nipu kamu ya. Terus kamu ngantuk-ngantuk, oke, wah luar biasa, saya mau nipu kamu ya. Terus kamu kasihkan barangmu, itu penipu yang hebat. Bohong nggak dia? Enggak. Dia jujur, dia ngomong saya mau nipu kamu. Dan Anda tertipu, terus Anda bingung. Kamu nipu saya? Loh kan aku udah bilang kemarin saya mau nipu kamu. Kan kamu kasihkan dengan sukarela. Jadi nipu nggak? Enggak, kamu yang goblok. Itulah penipu ulung. Ya, penipu ulung itu dia mengatakan yang benar, tapi untuk memanipulasi otaknya kamu, jika kamu menyerahkan kayak Yusuf Mansur itu loh. Ya kan, kayak pendeta-pendeta yang suka nakut-nakutin Anda kalau nggak berpuluhan masuk neraka. Itu nipu, itu kurang pinter. Yusuf Mansur itu. Ya,
Terang-terangan di depan nih. Ambil ya, ambil terang-terang, dirampok di depan mata, diambil, dilucutin satu-satu, edan. Doktor, profesor, bupati, dilucuti, coba lagi pakai pakaian itu, dilucutin satu-satu sama Yusuf Mansur di depan orang umum coba. Nah, itulah Khairul Makirin. Itu contohnya kayak gitu, nanti Anda dilucutin itu. Seperti itu, makanya hati-hati. Jangan Anda percayakan begitu-begitu. Anda lihat pendetanya sugih, pakainya barang mewah. Kenapa dia nggak dia dikasihkan dulu? Ada saya dengar ya, ada pendeta yang melarang Anda pakai baju mewah, ya, suruh dibuang semua, suruh dikasihkan ke gereja semua, lalu dia sendiri pakai barang mewah. Sadar nggak pendeta-pendeta yang ngomong gitu pakai barang mewah? Hati-hati, ya. Nah, Islam begitu juga ya. Anda suruh sedekah, dia sendiri sedekah nggak? Enggak, dia nyuruh orang sedekah ngasih ke ininya dia, ke perusahaan-perusahaan dia, duitnya diputer semua sama dia. Yusuf Mansur itu. Hati-hati, ya. Jadi nanti dibajak. Sekarang kita masuk yang ketiga. Jadi siapakah antikristus? Islam. Bagaimanakah nanti cara pengertiannya? Tadi sudah saya jelaskan. Sekarang bagaimana kita meresponinya? Nah, kita kembali. Bagaimana kita meresponinya? Maka kita masuk ke ke Matius 5 tadi. Matius 25. Ada gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Ya, ada 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Seorang kerajaan surga seumpama 10 gadis untuk menyongsong mempelai laki-laki. Tadi ya, Wahyu 18 dan 19 tadi ya. Coba kita buka dulu. Wahyu 18, 19. Ada mempelai. Nah, perjamuan kawin anak domba. Ingat, gadis-gadis ini ada perjamuan kawin anak domba ada di Wahyu 19, itu setelah Antikris dibunuh. Ya, setelah Antikris dibunuh. Waktu Antikris mau dibunuh. Mau dibunuh. Jadi Yesus datang, ya. Itu mau perjamuan kawin anak domba, mereka semua diangkat semua mempelainya, terus Antikrisnya dibunuh. Ya. Sebelum perjamuan kawin anak undangan, ini kan undangan perjamuan kawin anak domba. Ya kan? Marilah kita bersukacita dan seterusnya ya. Marilah kita bersukacita bersorak-sorai muliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan penganiayaan telah selesai dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka pakai kain lenan halus berkilauan. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Tuliskanlah berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin, yang diundang. Ya, yang diundang. Baru ada seorang penunggang kuda putih. Ya, dia lakukan? Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam memukul segala bangsa. Ia menggeramkan mereka dengan kepala besi, memeras anggur dalam kilang anggur, dan itu kegeraman murka Allah. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Siapa? Yesus Kristus. Ya, binatang serta nabi yang dikalahkan. Lalu kemudian malaikat lain berdiri dalam matahari, yang berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua. Jadi tadi di dalam Wahyu 6 dan 7 tadi ada 2 ya waktu. Ya. Ini tadi. Ya. Saya kasih ini ya hijau lagi ya. Ini. Ya. Wahyu 14, sorry ya, Wahyu 14. Kedatangan anak manusia. Ya. Saya kasih warna yang lain, bentar, merah ya. Nah ini, kedatangan anak manusia ini. Ada 2 panen, 1, 2. Ya. Panen yang pertama kita diangkat. Panen yang kedua dibinasakan itu sama antikristusnya. Tapi sebelumnya ada perjamuan kawin anak domba tadi, undangan, diundang dulu. Ada 5 gadis yang bodoh tadi, 5 gadis yang pajak. Ya. Matius 25. Yang pertama, ya, yang bijaksana, dia membawa pelita. Yang bodoh, ya, yang bodoh membawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang bijaksana dia bawa pelita tapi juga bawa minyak. Ya. Tetapi
karena mempelai lama tidak datang-datang, udah 2000 tahun kita nunggu loh. Ya, mempelai nggak datang-datang dari Yesus naik ke surga sampai sekarang kita lagi nunggu-nunggu kedatangannya lagi. Lalu semua tertidur, terlelap. Mereka semua terlelap. Sudah lupa datang beneran nggak? Nanti saat microchip itu sudah menguasai seluruh dunia, Anda pun akan tertidur, saya pun akan tertidur, kita semua akan tertidur. Aman dunia ini. Nggak ada teroris-teroris itu, orang-orang Islam itu mau teror aja, langsung bunuh. Udah nggak ada teror lagi, Anda lihat kayak Israel tuh, setiap kali rudalnya dari Palestina masuk, dihajar pakai Iron Dome-nya mereka kan, dueng, nggak bisa mereka nyerbu Israel. Sama nanti, dunia aman, nggak bisa, Anda nggak perlu takut lagi. Sehingga kita terlelap. Semua terlelap. Gereja terlelap, karena begitu aman dunia itu. Sekarang kita masih alert. Kapan gereja jangan-jangan mau dibom. Wah, jangan-jangan siapa lagi mau dibom. Tapi nanti semua terlelap. Ya. Ngeri ya. Bentar. Ini yang di Zoom ngomongnya yang baik ya, jangan ngomong yang nggak baik ya. Yang di Zoom itu ya, kan ini kan lagi ibadah ya. Ini saya tutup aja deh supaya jangan kelihatan komentarmu yang tidak baik itu. Terus gadis-gadis waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis pun bangun semuanya membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata pada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyakmu. Kenapa? Sebab pelita kami hampir padam. Kesaksian, pelita itu kan kesaksian kan? Pelitamu itu kan kesaksianmu. Hendaklah pelitamu taruh di atas lemari yang kelihatan. Jangan di bawah gantang, jangan ditutupin. Itulah pelita kita, kesaksian hidup kita. Hampir padam. Sementara orang-orang yang punya minyaknya melimpah, dia tetap menyala dan tidur, terlelap, sama-sama kita udah lupa kapan Tuhan datang. Tapi orang-orang yang punya minyaknya banyak, pelitanya tetap menyala, terang benderang. Sementara orang-orang yang nggak bawa minyak, kesaksian hidupnya udah mulai redup. Kesaksian hidupnya udah mulai redup. Ya dia udah nggak bersaksi lagi, udah nggak berdiakonia lagi. Ya, udah hilang semua, udah lupa. Ya, berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis yang bijaksana itu, oh jangan, nanti nggak cukup buat kami dan buat kamu. Nanti nggak cukup. Ayo minta minyakmu. Oh jangan, nanti nggak cukup. Ya kita urus sendiri-sendiri aja sekarang. Dan nanti nggak cukup soalnya, kalau kita buat sama-sama. Ya kesaksian kita bareng-bareng kan. Kamu ayo kesaksian, mulai bersaksi lagi. Kamu cari minyak. Orang ini berusaha ngerepotin. Beli sana, bayar harganya. Kamu harus bayar harganya. Untuk kamu bisa punya kesaksian dalam hidupmu, kamu kudu bayar harganya. Ya, belinya dari sekarang, jangan nanti, nggak keburu. Bayar harganya sekarang kamu, jangan ditunda-tunda bayar hargamu. Ya, difitnah, wah balas, nggak boleh fitnah saya. Dijelek-jelekin namanya, oh saya dibusuk-busukin sama Paulus Zhang. Kalau gara-gara saya memfitnah kamu bisa sangkal diri pikul salib, bukankah itu bagus? Dan kalau memang saya salah, saya minta maaf. Tetapi kalau Anda nggak terima, jangan-jangan Anda belum siap untuk pelita, untuk itu, minyak itu, kamu belum bayar, kamu kudu beli, belum siap beli. Oh nanti, kalau ini harga diri, tambah lagi harga diri lagi. Tambah panjang urusannya lagi. Akhirnya kamu cuma ngurusin apa? Kamu memang bersaksi, kamu memang berusaha untuk baik, tetapi harga dirimu kemahalan. Nggak dibayar, ya kan? Kamu nggak mau ada kerendahan hati, kamu tidak mau disenggol, nggak mau disinggung, tidak mau dibentuk, nggak mau dipres. Padahal minyak itu dihasilkan dari buah apa? Minyak zaitunnya itu kan minyak zaitun. Minyak zaitun itu dihasilkan dari apa? Dari buah pohon zaitun yang digeprek, yang dihancurkan. Kamu nggak mau dihancurkan. Bagaimana minyaknya bisa ada? Kamu nggak mau bayar harganya, nggak mau beli dari awal. Belinya sekarang. Jangan nanti udah mepet baru mau beli. Udah nggak bisa, nggak punya kesaksian lagi. Makin redup pelitamu. Kalau dari sekarang hidupmu penuh dengan kesaksian, ya, ketika microchip itu tuh dihancurkan, sakit nggak dunia ini? Sakit. Kepahitan nggak dunia ini? Kepahitan.
Orang punya 20 triliun besok tinggal 0 kok. Orang yang kere bisa, orang kaya raya bisa habis kok uangnya. Kepahitan nggak kepahitan. Tambah pahit. Tetapi kamu sudah nggak punya kasih. Sekarang kamu nggak mau bayar harganya. Dari sekarang kamu kumpulkan cinta itu. Cinta itu kamu pupuk. Dipupuk dengan diakonia, dengan marturia. Itu kan memicu cintamu. Disakiti. Sudah, jangan, nggak usah dibales lah. Nggak usah dijawab, nggak usah diladenin. Biarin aja. Udah level. Begitu saja kan. Kalau memang kita harus difitnah, ya sudahlah, memang sudah jatahnya saya. Kalau memang Tuhan mau izinkan saya difitnah hancur, ya enggak apa-apa. Kalau Tuhan mau, nyatanya kita difitnah bolak-balik, dananya Damaris, yang nyumbang tambah banyak. Saya mau beli karavan sudah ditutup sama orang. Ya kan? Saya mau beli mobil, baru batin pengen beli mobil, tiba-tiba dikasih uang. Kalau memang dari Tuhan kita, tenang saja. Nggak usah sibuk. Ya, nggak usah sibuk. Difitnah bingung, di kata-katanya nggak baik bingung. Tenang saja, cool, jalan terus. Ya, kucing mengeong, kafilah berlalu. Anjing menggonggong, khilafah nggak boleh lewat. Itu ya peribahasanya. Gitu. Nanti kita penuh dengan cinta. Jangan kotori pelayananmu, jangan kotori pikiranmu, hatimu dengan ikut sumpah serapah pada orang yang menyakitimu atau ikut-ikut membalas harus tak hancurkan. Nah, itulah yang akan membocorkan minyak-minyak. Kamu nggak mau bayar. Bayarannya dicicil Pak, kemarin belum lunas Pak minyaknya Pak. Nah, iya, kamu bayarannya dicicil belum lunas harga dirimu kok. Kalau saya kan harga dirinya sudah dibayar sama Yesus. Anda harga dirimu belum dibayar sama Yesus. Akhirnya apa? Ya, yaudah aku tak cari dulu minyaknya, tak bayar harga. Lagi bayar harga dikira nggak sakit, kamu itu lagi bayar harga itu. Sumpah serapah, dueng. Ya aku tak terjun masuk dunia nyata, kamu disakiti dia apa, sumpah serapah berkelahi. Masih dalam proses, baru mulai. Sementara kita semua sudah levelnya sudah di atas. Tentang kerendahan hati, tentang ketulusan hati. Anda masih mau ngakal-ngakalin, duit diakoni aja masih mau diakal-akalin. Udah dikasih jatah saja, ini sekian. Ya, kamu boleh ngambil untung sekian. Itu saja masih mau diakal-akali, ayamnya dari potong 8 mau jadi potong 16. Itu aja Anda masih mau ngakalin. Ya. Itu aja Anda masih malakin orang. Anda jangan takut kalau Anda melayani Tuhan dengan tulus. Saya enggak pernah minta uang sama orang loh. Sungguh, saya enggak pernah minta uang sama orang. Buat diri saya sendiri ya, enggak pernah. Kalau saya ngomong sama itu orang, anu dong, ini. Itu pun enggak saya tagih lagi, enggak saya uber-uber, enggak boleh. Pamali ya, kita hamba Tuhan, ngemis-ngemis. Jangan andalkan manusia. Kalau kamu masih begitu, waduh, ketinggalan kamu nanti. Bisa masuk. Pelitamu mati. Di masa-masa sekarang aja, pelitamu sudah redup. Apalagi ini masa antikristus, aniayanya lebih hebat lagi. Mati nggak pelitamu? Wah, senggol bacok. Sekarang saja, kamu sudah mau senggol bacok. Nggak rela kamu. Ya, mengira saya memfitnah kamu, mengira saya menipu kamu, ya, mengira semua orang menipu kamu, bohongin kamu, wah pokoknya sensi banget. Wah, Pak Charles ini kurang ajar memfitnah saya. Emang Pak Charles ngomong apa? Ngomong begini, nggak ada Pak Charles ngomong begitu, kamu geeran kamu. Nggak ada Pak Charles memfitnah kamu. Ini orang ini bolak-balik ngomongnya difitnah Pak Charles. Nggak ada Pak Charles memfitnah orang. Gara-gara Pak Charles nih, sekarang saya hubungannya tidak baik dengan Ibu Ketua. Nggak ada. Pak Charles nggak ngomong apa-apa. Emang Ibu Ketua itu orang yang bodoh. Wah, ini Pak Putih menjilat Pak Paul ini. Apa yang mau dijilat? Emang saya bisa kasih apa sama Pak Putih? Uangnya nggak sama saya, uangnya sama Pak Putih kok. Uangnya kan sama Pak Putih, bukan sama saya. Terus apanya? Emang saya ngasih duit Pak Putih? Ya, nggak ada. Oh iya, pengumuman ya, Pak Jenderal Toping sekarang masuk di Yayasan Damaris ya, sebagai pembina ya. Ini pengumuman ya, ini kabar baik ya. Wah, terima kasih Pak Jenderal sudah mau mendampingi kami, membimbing tim diaken kita ya untuk masuk. Kemarin perdana ya, kemarin hari Sabtu kasih pengarahan perdana untuk para diaken ya, Pak Jenderal Toping. Luar biasa Pak Jenderal Toping ini. Wah, pelayak tim. Nah, nanti kita cerita tentang talenta ya. Nanti kita ada Damaris, Damar Kasih, macam-macam talenta ya. Damaris, Damar Kasih, Hagios, Galarua. Itulah talenta yang Tuhan berikan sama kita. Ya, itulah talenta yang Tuhan berikan sama kita. Tapi Anda harus mau bayar harganya. Bayar harganya apa? Beli. Gimana? Digeprek.
Siap difitnah, siap dikata-katain, siap Anda siap untuk dihancurkan, siap untuk tersinggung, harus siap, semua harus siap. Sensi dikit-dikit difitnah, dikit-dikit intrik saya disingkirkan, siapa yang nyingkirkan? Kita enggak pernah pecat orang kok. Bahkan ada orang mau dipecat pun saya bilang enggak boleh. Enggak boleh kecuali kriminal. Kalau kriminal itu harus diberhentikan supaya ada pertanggungjawabannya. Itulah masalahnya. Tapi kalau dia cuma salah administrasi, dikasih tahu, salah 3 kali diomongin, istrimu saja ya, mencet odol salah. Kamu ngomongin 1000 kali, belum tentu dia bertobat. Terus mau dicerai gitu gara-gara mencet odol kan, goblok kan? Jangan, diomongin lagi. Istrimu mencet odol salah, dimaki-maki setengah mati. Cerai. Oh, sama kalau ada karyawan, ada diaken salah, ya diomongin 10 kali Pak, ya sudah stop dulu, tapi jangan, tuh nggak boleh lagi, bukan permusuhan, jangan, dikasih tahu saja, stop. Bikin tulis surat janji, nggak bikin lagi. Karena ini masalahnya uang orang banyak. Yang motong ayam 8 jadi 16, ya kan? Janji nggak motong lagi. Kalau ketahuan lagi, berhentiin lagi, sampai dia bertobat. Terus nanti kasih kesempatan lagi. Nanti curang lagi apanya lagi, berasnya, ya kan? Ya, gitu ya. Sabar. Ini kan bukan perusahaan. Ini kan komunitas tubuh Kristus. Ya, Anda yang masih ngelaba cari cewek di diakonia ini ya kan, bininya orang kamu pegang, kamu jinahin. Oh tapi ini janda Pak, dijinahin. Ya tetap nggak boleh, kamu harus menikah dulu sama dia. Kalau kamu duda, dia janda, ya kamu nikah yang benar baru boleh berhubungan seks. Ada ya, tapi bukan diakonia, bukan grup diakonia. Ngomong cerita gitu, saya sampai kaget. Ya tambah susah hidupnya, nyatanya sekarang akhirnya hidupnya tambah susah. Ya saya nggak perlu sebutin namanya ya. Akhirnya dia tambah susah sekarang minta bantuan sama saya. Saya nggak bisa bantu. Saya bilang, kamu susah, kamu sendiri berzina. Sudah kamu lagi susah, tambah berzina lagi. Kamu gali kuburanmu sendiri. Apalagi nanti di masa antikris. Kuat nggak dia? Nggak kuat, selesai. Sekarang aja pelitamu sudah hampir mati. Apalagi masa antikris, wah dihabisin kamu. Bisa nyala nggak pelitanya? Nggak bisa. Makanya banyak orang gugur di masa antikristus, karena dia nggak punya minyak. Bahkan orang-orang yang cintanya melimpah, itu aja bisa nyaris gugur loh. Orang yang cintanya melimpah, yang sudah punya persediaan minyak aja, dia nyaris habis loh minyaknya itu. Nyaris habis. Karena begitu pahitnya dunia ini, Yesus bilang ya, kasih kebanyakan orang akan luntur. Wah, habis loh. Apalagi kalau Anda tidak menabung cinta dari sekarang, Anda tabunglah cinta itu dari sekarang. Agape itu kamu tabung dari sekarang, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, jaga kekudusan. Diakonia marturia, itu untuk triggernya, diakonia marturia itu trigger. Supaya kamu punya cinta, punya getaran-getaran cinta itu. Getaran cinta itu dengan diakonia dan marturia. Ya, getaran cinta agape itu, getaran cinta Kristus. Terus kamu, tipsnya supaya kamu bisa terus bertahan, sangkal diri pikul salib terus setiap hari, sangkal diri pikul. Yesus kan bilang, siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Dan kalau kamu pengen ada jerih payahmu dari sangkal diri pikul salib, kamu rendah hati, supaya berkat itu mengalir. Karena berkat itu mencari lembah, sungai itu mencari lembah, mencari tempat yang rendah itu ya, supaya kamu itu dipenuhi dengan berkat-berkat, sehingga semua sangkal diri pikul salibmu itu, ada banyak orang sangkal diri pikul salib tapi nggak mau rendah hati. Sabar kita dimarahi bosnya, tapi dia nggak mau rendah hati, kekeh, ya dia nggak mau merendah, itu capek, akhirnya capek, kamu nggak terima berkat, capek, berkat itu hanya datang ke tempat yang rendah, capek hidupmu. Itulah yang dimaksud dengan minyak itu tadi ya, bahkan minyak itu bisa habis loh nanti loh, di saat antikris. Kenapa? Pahit itu tadi ya, ada absintus jatuh ke bumi sehingga seluruh dunia itu pahit mata airnya, termasuk Anda dan saya. Sekarang tahu rasanya, saya dari penuh cinta, saya dari SMP saya penginjilannya, saya penuh cinta. Begitu saya masuk, dan progres ya, cinta saya melimpah. Anda tahu saya kalau tabrak mobil saya ditabrak sama orang, saya cuma tengok, mami saya udah mau marah-marah, saya tenang. Kakak saya ngamuk, saya tenang. Saya cuma ngomongin sama dia, udahlah, cuma ada asuransi yang bayar nanti. Kamu gimana Mas? Aman, udahlah tinggal. Wah, saya melimpah dengan cinta, ya. Ditabrak aja mobil saya tenang, mobilnya tenang, udahlah, asuransi aja beresin. Paling saya cuma ngomong dikit lah sama kantor. Begitu cinta itu saya hilang, karena dikhianati, karena dibohongi, karena ribut sama keluarga, macam-macam ya.
Orang nyalip saya, beneran nabrak, cuma nyalip terus motong itu loh. Sama saya, tak tabrak mobilnya. Ngajak ribut, tak ributin sekalian. Saking pahitnya itu hati, coba bisa habis loh. Cinta itu bisa habis loh. Karena kita nggak mau jaga. Cinta itu bisa habis. Kenapa kita nggak mau jaga? Kita nggak mau rawat cinta itu dengan sangkal diri, pikul salib, rendah hati tiap hari. Triggernya supaya itu ada getarannya itu keluar, ya diakonia marturia. Dipancing dengan itu. Oh, sana lakukan diakonia marturia. Trigger itu. Ya, ini kita panjang. Terakhir. Talenta, nah, supaya jangan kepanjangan. Ya, hal kerajaan surga seperti orang mau pergi luar negeri, hamba Mary dipanggil, dipasang 5 talenta, ya 2 talenta, 1 talenta. Ya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang punya 5 talenta dan 2 talenta dia kerjain. Yang punya 1 talenta dia simpen. Heran ya, yang 5 sama 2 ini kerjain. Capek. Yang 1 talenta nggak mau capek dia. Paling diminta. Saya nggak dapat apa-apa. Terus pulang, bosnya nanya, mana yang 5? Udah jadi 10 bos. Terus, oke, luar biasa. Ini upahmu masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang 2 talenta sudah jadi 4 bos. Oke, luar biasa. Yang 1 talenta di mana? Saya simpen bos. Kenapa? Habis bos kurang ajar sih. Kasih kita talenta tinggal pergi. Terus, nanti kalau saya udah berbuah, diambil aja begitu aja. Loh, memang punya saya kan? Harusnya kan kalau kamu memang nggak mau, kasihkan sama yang punya. Bukannya dikasihkan, malah kamu benam aja di situ. Nah, Anda tahu talenta uang, ya. Ada orang-orang yang diberkati dengan melimpah. Dan dia upayakan kelimpahan itu. Dengan apa? Tabunglah hartamu, simpanlah hartamu, investasikan hartamu. Untuk apa? Kerajaan surga. Di mana ngengat dan karat tidak akan merusaknya. Nggak mungkin dicuri. Nggak mungkin bangkrut banknya. Itu apa? Diakonia. Yang 2 talenta juga sama. Pak, saya memang tidak kaya-kaya amat. Yang 1 konglomerat, dia cinta Tuhan. Dia makin diberkati Tuhan. Dia makin diakonia dengan luar biasa. Orang kaya itu belum tentu pelit ya. Lebih banyak orang kaya yang berdiakonia dengan gila-gilaan. Justru makanya tambah kaya dia. Karena dia berdiakonia dengan gila-gilaan. Bukan ngasih ke Gilbert loh ya. Bukan. Ngasih ke orang miskin. Bukan ngasih uang loh. Ngasih makan. Kalau Anda nggak punya waktu, kasih ke Damaris. Nanti Damaris yang kelola. Uangnya jelas. Yang 1 cuma punya 2 talenta. Hidupnya pas-pasan. Tapi dia kelola dengan cinta. Dia diberkati, dia kelola, dia rajin kasih, dia bawa 2 bungkus tiap pagi. Yang 1 talenta nggak mau disimpan. Artinya Pak nggak ada waktu Pak. Kalau saya kan bilang, Pak saya nggak ada waktu Pak, pagi-pagi gimana mau nyiapin makan, saya jangan sarapan. Ya malam-malam dong, malam juga nggak ada waktu Pak, saya nggak bisa. Ya sudah, uangmu kirim ke Damaris saja kalau kamu nggak bisa diakonia sendiri. Kalau kamu bisa diakonia sendiri, ya getaran cinta itu kan berasa besar banget. Ketika tangan kamu ngasih ke orang itu, kamu lihat tatapan matanya itu yang kelaparan 3 hari tidak makan, wah hati kamu bergetar. Getar ya, sampai nangis kamu ngasihnya itu. Makanya walaupun Anda sudah ngasih uang pun, kalau Anda punya waktu, ikut diakonia. Hatimu getar ya. Kalau kamu tulus. Tapi kalau diakoniamu cuma baca di duit, ya belum tentu bergetar. Dalam hati kamu, goblok lu, saya punya warung, omsetnya langsung habis, ya kan? Kalau dapur-dapur umum ini kan sama saja Anda dimodali bikin warung, dijamin omsetnya habis kan? Omsetnya selalu, berapapun produksimu selalu dihabiskan kan? Kalau Anda buka warung sendiri kan belum tentu kamu hari itu jualan laku semua. Kalau kamu buka warungnya diakonianya kita kan, langsung hari itu berapa kita minta? 100, habis 100. Seminggu itu 300 habis, ya kan? Tapi kalau Anda lakukan dengan cinta, ya, ambil yang wajar, keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan dalam SOP. Hatimu bergetar loh, sambil ngasih. Wah, hebat ya ini ya. Tapi itulah talenta. Kalau Anda nggak punya waktu buat turun ke jalan, Anda nggak punya waktu diakonia sendiri, uangmu kirimkan, jangan dipendam. Nanti nggak ada alasan kamu, kirimkan ke Damaris. Pak, saya sibuk sekali Pak, kirim uangnya. Ya, atau ke Damar Kasih, ya, atau ke Galarua. Ya kan? Karena semua itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Kasih tumpangan. Ya, Ibrani 13. Ibrani 13 ayat ke 4. Ayat kedua.
Ya, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, itu yang mau kita lakukan. Menjamu para malaikat. Anda mau? Ayo, kita sama-sama gotong royong. Sama-sama gotong royong. Ya. Ya, Ibrani 13 ayat 2. Ya. Anda yang mau terbeban dalam pelayanan ini, ayo. Ya, menjamu para malaikat. Haleluya, gitu ya. Jadi Anda jangan takut. Makanya kudu jadi seperti ular apa? Tahu firman Tuhan supaya jangan mudah dikombang-ambingkan sama pendeta-pendeta yang cocokmologi, ya. Sekarang kalau ternyata Pak Paul ternyata salah bacanya Pak, ada yang kurang Pak. Ternyata rapture-nya itu sebelum antikristus. Anda pasti diangkat kalau ikutin tipsnya saya tadi. Sangkal diri, pikul salib setiap hari, jaga cinta itu. Pasti Anda tetap akan diangkat. Jadi Anda bersiap untuk kalau nggak ada pengangkatan. Kalau ternyata Anda harus mengalami masa antikristus, itu tetap lebih baik. Daripada Anda berlele-lele, kita nggak mengalami antikristus, kata Pak Pendeta, yang penting kita rajin ke gereja. Bohong. Yang penting rajin perpuluhan. Bohong itu pendeta. Anda harus punya minyak. Minyak itu didapat dari mana? Dikeprek. Ya, dihancurkan hidupmu. Minyak itu didapat dari kamu dihancurkan hidupmu dan kamu meresponinya dengan, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ya, nggak ada cara lain. Ya, nggak ada cara lain. Sangkal diri, pikul salib, hancur hidupmu. Ya, sangkal diri, tapi itu wangi bagi Tuhan. Dan minyakmu itu, apa yang bisa membocorkan minyak urapan itu? Kalau kamu berzina. Kalau kamu marah tidak terkendali. Kamu punya urapan itu jadi busuk. Nggak bisa dipakai lagi, busuk. Lampunya nggak bisa nyala, disimpan pun busuk, bau. Minyak urapan itu bisa busuk. Anda harus buang. Tengik, busuk. Udah nggak bisa nyala, buang. Rusak. Teroksidasi itu loh ya. Rusak, harus dibuang. Buang semua, Anda udah ngurapin gara-gara zina. Makanya saya bilang hati-hati dengan perzinahan. Hati-hati dengan kemarahan. Marah itu hanya sampai matahari tenggelam. Setelah itu Anda besok nggak boleh marah lagi, nggak boleh marah hal yang sama. Nggak boleh marah hal yang sama. Ya setelah matahari tenggelam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di awan-awan. Haleluya. Kita ini sekarang ketemu di awan-awan ya, di cloud kan. Kita ini ketemu di cloud ini sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati luar biasa.